teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasan kasus Subang. Tadi mungkin teman-teman sudah menyimak, yaitu pihak kepolisian melakukan lagi prarekonstruksi di tempat kejadian perkara, yaitu tepatnya di Kampung Ciseti, Jalan Cagak, Subang. Nah, kalau kita simak, teman-teman, ya ini sudah ketiga kalinya pihak kepolisian melakukan prarekonstruksi. Semoga hal ini semakin meyakinkan dan juga terang benderang kasus ini dan sangat meyakinkan Polda Jabar, yaitu untuk segera menyerahkan berkasnya ke kejaksaan agar untuk secepatnya adanya persidangan. Menarik luar biasa. Baik, mendengar dari keterangan Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, tadi aku menyimak di Kompas TV, beliau menjelaskan, ya contoh misalnya total saksi yang diperiksa sebanyak 124 orang dan ada juga 118 barang bukti yang telah dilakukan penyidikan pihak kepolisian. Ini kasus Subang paling banyak sekali saksi dan juga barang bukti yang disita pihak kepolisian dan juga saksi banyak sekali. Dan dalam hal ini, kalau kita simak, ini bisa jadi juga banyak dan adanya hubungan dengan pemeriksaan DNA, mencari perbandingan DNA, ada juga ini hubungan dengan puslapor atau pusat laboratorium forensik dan lain-lain. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman sudah menyimak dari keterangan Dr. Hasri bahwa tidak sedikit biaya atau juga mungkin sumber dayanya lumayan dalam tes DNA tersebut. Nanti teman-teman bisa cek kembali keterangan Dr. Hasri dan juga mungkin bisa bertanya langsung baik di Instagram atau yang punya nomornya bisa bertanya kembali berapa sih sebenarnya pengecekan sampel DNA tersebut. Ini cukup lumayan besar teman-teman ya. Oke, dengan sumber daya yang sangat besar seperti itu, tentunya kita support pihak kepolisian Polda Jabar. Semoga kasus ini cepat selesai dalam bulan-bulan ini atau di tahun 2023 ini teman-teman. Nah, baik, dalam menyikapi dan juga menyimak begitu banyak yang kita jelaskan masalah sumber daya atau biaya dalam hal ini kepolisian, yaitu tes DNA dan masih banyak lagi pengeluaran pasti ini lumayan besar. Di sini aku kaget juga jika memang benar-benar dalam hal kasus Subang ini adanya oknum seperti berita ini. Teman-teman nanti bisa menyimak. Aku pun kaget ketika mendengar adanya oknum yang merusak TKP, itu dugaan-dugaannya. Nah, ada apa sih sebenarnya kasus Subang ini sehingga adanya oknum? Dan sampai 2 tahun kasus Subang ini menggantung. Makanya saya sangat kaget ketika mendengar ya penjelasan-penjelasan dari Dirkrimum Polda Jabar, yaitu Kombes Pol Surawan, adanya oknum dan sudah digeledah rumahnya dan diamankan sejumlah barang bukti untuk dilakukan pendalaman atau penyelidikan. Kalau misalkan benar-benar ada oknum di dalam kasus Subang ini yang sudah merusak citra kepolisian, ya itu harusnya ditindak pidana atau sanksi dan masih banyak lagi seperti itu. Ya tentunya kalau kita simak dari keterangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, nanti kami akan melakukan pendalaman terhadap oknum tersebut seperti itu. Karena melihat dari berbagai berita, mungkin teman-teman sudah menyimak kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini, yaitu seperti kita lihat banyak sekali menguak fakta baru teman-teman. Kini, nama seorang perwira polisi atau yang disebut oknum itu terseret di dalam kasus pembunuhan yang telah menewaskan Ibu Tuti dan Amel di Subang, Jawa Barat. Kabar ini terkuak, yaitu dengan mandeknya penyelidikan dan penyidikan kasus Subang ini selama 2 tahun lantaran dugaannya mendengar dari keterangan kepolisian adanya barang bukti yang dirusak. Nah, ini kan kalau kita menyimak dengan begitu besarnya pembiayaan ketika ada mendengar berita ada oknum, kita sebagai warga masyarakat sangat jengkel sekali dan geram tentunya teman-teman. Sudah merusak penyidikan dan penyelidikan kepolisian, terutama sumber data, yaitu TKP. Karena di situ kan mungkin banyak DNA, sidik jari. Bahkan ada komentar di sini, kemarin ya sudah kita bacakan, apakah mungkin Ramdhanu, Pak Yosep, Ibu Mimin, Arigi, dan juga Abi yang sudah dijadikan tersangka memahami tentang hal DNA atau sidik jari yang hilang. Lah tentunya kan ada yang paham teman-teman, ya kan? Dugaan kita sudah sampai ke sana. Saking kesalnya kasus Subang ini lama menggantung di Jawa Barat ini. Baik, bahkan seorang perwira polisi disebut-sebut yang membuat kasus Subang itu menjadi tak terungkap selama 2 tahun lebih lamanya. Ini kalau Ramdhanu tidak menyerahkan diri dan dia mengakui sebagai pelaku. Ini mungkin lain cerita, teman-teman. Meskipun akhirnya kini pihak kepolisian sudah menetapkan 5 tersangka, yaitu di Subang, Jawa Barat ini, penetapan tersangka ini pun dilakukan Penetapan tersangka ini pun dilakukan setelah Muhammad Ramdhanu menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Ini akan lain cerita ketika Ramdhanu belum menyerahkan diri. Ya tentunya mungkin ceritanya lama lagi, sedangkan sesudah Ramdhanu menyerahkan diri pun masih banyak lika-liku pemberitaan. Mendengar dari keterangan Rohman Hidayat, kuasa hukum dari Yosep dan keluarga Ibu Mimin, bahwa Pak Yosep, Ibu Mimin, Arigi, dan juga Abi belum juga mengakui, masih mengelak apa yang dituduhkan oleh Ramdhanu. Sedangkan Ramdhanu bukan lagi saksi, tapi pelaku. Dia mengakui terlibat dalam hal kasus ini. Ya tentunya apa yang dikatakan Ramdhanu
percaya dan tidak percaya. Aku menyimak dari komentar publik, mungkin ada yang 100% percaya, ada yang tidak juga, belum percaya. Dia itu mengakui sebagai pelaku, ya tentunya apa yang diucapkannya itu ya tentunya 100% benar, teman-teman. Beliau menyatakan Pak Yosep, Ibu Mimin, Arigi, Abi ada di tempat kejadian perkara di malam itu. Itulah versi Dano. Ya, itu versi Dano. Versi yang lain mana? Tidak ada. Banyak komentar publik yang aku simak di berbagai channel YouTube, ini adalah konspirasi. Keluarga tidak mau kasus ini terungkap, sehingga terkatung-katung 2 tahun lebih lamanya. Buktinya begini, keluarga itu meninggal. Ibu Tuti terbunuh mengenaskan dan Amel. Harusnya keluarga yang menjadi superpower atau menelusuri masalahnya apa. Diadakanlah silaturahmi, ada meeting keluarga besar. Apa sih masalahnya? Subang, kasus Ibu Tuti, tidak ada seperti itu. Aku belum melihat keluarga dari Pak Yosep Hidayah mendatangi Ibu Lilis, Ibu Ida mengadakan sebuah kumpulan. Tidak ada, terus terang, teman-teman. Nah, teman-teman, Ramdhanu menyerahkan diri ke pihak kepolisian, mengaku bukan hanya dirinya yang terlibat. Namun, ada 4 tersangka lainnya termasuk Yosep, Mimin, Arigi, dan juga Abi yang disebutkan oleh Dano. Ini bukan keterangan saksi, teman-teman. Keterangan pelaku seperti itu. Itulah pengakuannya. Bahkan Polda Jabar juga telah melakukan pemeriksaan ke jajaran anggota yang menangani kasus kematian Ibu Tuti dan Amel tersebut hingga tak terkuak. Kenapa 2 tahun tak terkuak kasus ini? Benarkah ada seorang oknum atau oknum-oknum yang merusak tempat kejadian perkara? Baik, sebelumnya, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ini sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Di dalam rumah perwira polisi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan yang dilakukan perwira polisi tersebut membuat barang bukti menjadi rusak. Ini pemberitaan sudah beredar. Aku sangat kaget sekali ketika mendengar pemberitaan ini. Mungkin teman-teman sudah tidak kaget lagi, karena kasus seperti ini adanya oknum sudah tidak asing lagi di negara kita ini. Sehingga adanya oknum tersebut menghambat proses penyelidikan dalam mengungkap kasus tersebut selama 2 tahun, teman-teman. Menurut Kombes Pol Surawan, saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman. Ia melanjutkan, pihaknya telah memeriksa perwira polisi tersebut. Sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Kita lihat saja nanti pembuktian di pengadilan. Apakah benar ada oknum yang merusak tempat kejadian perkara? Luar biasa kasus Subang ini. Kita menyimak dari tahun 2021 sampai 2023. Jika Ramdhanu tidak menyerahkan diri, ini lain cerita. Ceritanya akan lain, akan lama mungkin ya, atau tidak terungkap, tapi yakin. Dengan pihak kepolisian sudah mengantongi bukti-bukti yang kuat, ya pasti akan terungkap juga. Cuman ceritanya bukan seperti ini, mungkin seperti itu ya. Analisa kita sebagai publik, masyarakat sangat menilai tajam sekali dengan kasus Subang ini lah. Kok lama seperti itu? Wah, ternyata ada oknum rupanya. Waduh, luar biasa. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Semangat terus teman-teman, kita update selalu kasus Subang ini, jangan tenggelam. Semoga pihak kepolisian diberikan kemudahan dan cepat memberikan berkas ke kejaksaan agar dilakukan persidangan. Ramai di situ nanti ya. Wah, luar biasa. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.